Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada sesi kelima, cara menyusun kajian pustaka dalam penelitian. Apa sih yang disebut dengan kajian pustaka atau literature review? Ketika Anda menulis proposal penelitian, salah satu unsur yang perlu disusun adalah kajian pustaka. Nah, apa yang disebut dengan kajian pustaka itu? Yaitu sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Jadi, kita perlu membaca, mengkaji ulang penelitian-penelitian atau literatur yang sudah ditulis oleh para akademisi ataupun peneliti lainnya untuk melihat kesesuaian atau keterkaitan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Nah, apa gunanya kajian pustaka itu? Yang pertama, untuk mencari informasi yang relevan. Ketika kita melakukan studi ulang terhadap beberapa literatur ataupun laporan-laporan penelitian, maka kita akan mendapatkan informasi-informasi yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Selain itu, kita juga perlu memperdalam pengetahuan. Karena kita banyak membaca berbagai literatur atau hasil penelitian lainnya, maka informasi yang kita punya akan semakin banyak. Wawasan dan pengetahuan yang kita dapatkan terkait dengan isu yang akan kita tulis pun semakin dalam. Nah, selain itu, kita juga perlu mengkaji teori yang relevan. Dari beberapa literatur, kemudian penelitian-penelitian terdahulu, kita akan mengetahui kira-kira teori apa yang perlu kita terapkan untuk penelitian yang akan kita lakukan nanti. Nah, kemudian kajian pustaka juga akan mengkaji temuan-temuan penelitian yang relevan dengan isu yang kita teliti. Nah, apa sih yang dikaji dalam kajian pustaka tersebut? Yaitu paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti. Kemudian selain itu, dalam kajian pustaka kita juga akan mengkaji kekurangan dan kelebihan dari penelitian terdahulu yang kita studi tersebut. Apa sih manfaat kajian pustaka bagi peneliti? Yang pertama, untuk menelusuri lebih jauh apa yang akan dipermasalahkan. Jadi penelitian Anda ini nanti akan mempermasalahkan atau isunya itu terkait dengan apa saja. Nanti Anda akan mendapatkan kejelasan. Kemudian yang kedua, bagaimana penelitian yang akan peneliti lakukan dapat mengisi kekosongan karena belum adanya penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya atau yang disebut dengan research gap. Jadi, ketika Anda melakukan kajian pustaka tersebut, Anda akan mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, apa keunggulannya, apa kelemahannya,
sehingga Anda akan mengetahui celah-celah kekosongan mana yang akan Anda isi untuk penelitian Anda. Sehingga posisi dari penelitian Anda itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, kemudian sumber kajian pustaka itu kita dapatkan dari mana saja? Ada beberapa sumber yang bisa kita jadikan untuk kajian pustaka. Ada sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer tentunya dapat kita dapatkan melalui laporan penelitian, baik berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kemudian yang kedua dapat kita peroleh dari artikel jurnal ilmiah, ya. Ada banyak jurnal ilmiah terkait dengan isu yang akan kita teliti. Jadi kita perlu mencari jurnal yang sesuai dengan bidang yang kita teliti. Kemudian bisa juga kita dapatkan melalui proceeding seminar. Proceeding seminar itu akan berisi artikel-artikel yang dipresentasikan dalam suatu seminar. Jadi kumpulan artikel-artikel yang sudah disampaikan dalam suatu seminar tertentu. Nah, kemudian kita juga bisa memperoleh dari terbitan resmi pemerintah. Nah, selain sumber primer, kita bisa mendapatkan dari sumber sekunder yang berupa monograf, buku teks, tinjauan berseri, abstrak subjek, atau indeks penerbitan. Nah, kemudian sumber berikutnya adalah sumber tersier yang bisa didapatkan dari handbooks, ensiklopedi, general bibliographies. Nah, itu semuanya bisa Anda pergunakan untuk melengkapi sumber kajian pustaka Anda. Nah, berikutnya bagaimana tips untuk menyusun kajian pustaka tersebut? Ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan untuk bisa menyusun kajian pustaka dengan baik. Yang pertama, silahkan Anda melakukan studi terkait dengan bidang yang sesuai dengan yang akan Anda kaji atau yang akan Anda teliti. Dimulai dari terbitan terbaru kepada terbitan-terbitan sebelumnya. Jadi, Anda perlu membaca atau mengkajinya dari terbitan yang terupdate ke terbitan sebelumnya atau mundur ke belakang. Setelah itu, Anda perlu membaca abstrak atau ringkasan laporan penelitian untuk melihat adanya relevansi dengan penelitian Anda atau tidak. Jadi, Anda hanya membaca abstrak atau ringkasan laporan penelitian terlebih dahulu. Jadi, Anda bisa mendapatkan overview atau isi secara keseluruhan dalam kajian singkat, ya, sehingga Anda bisa mengetahui dari abstrak ataupun laporan ringkasan penelitian. Berikutnya, baca cepat keseluruhan dan lihat bagian-bagian yang terkait dengan masalah penelitian Anda. Jadi Anda bisa membaca secara cepat. Kemudian setelah itu buat catatan langsung pada kartu catatan yang sudah Anda persiapkan. Jadi sebaiknya Anda menyiapkan kartu-kartu kecil untuk bahan kajian Anda, bahan catatan Anda. Kemudian tulis satu referensi saja pada setiap kartu. Jadi pada setiap kartu yang sudah dipersiapkan itu, Anda cukup menuliskan satu referensi yang Anda dapatkan, baik dari laporan penelitian, ataupun jurnal, atau buku teks dan lainnya. Kemudian setelah itu beri tanda bagian mana yang merupakan kutipan langsung dari pengarang dan bagian mana yang Anda tulis dengan kata-kata Anda sendiri.
Nah, sehingga ketika semuanya sudah siap, Anda tinggal memilih mana studi yang sudah Anda catat yang paling relevan. Anda pilih, Anda sortir, sehingga catatan Anda siap untuk dituangkan dalam proposal penelitian Anda. Yang terakhir, untuk mendalami materi pada kesempatan kali ini, Anda perlu mempraktekkan bagaimana cara membuat kajian pustaka. Yang pertama, silahkan Anda menelusuri sumber kajian pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang Anda teliti. Kemudian, ikuti tips yang sudah diberikan pada materi ini. Buat paling tidak 6 studi dari sumber yang berbeda. Jadi, dari beberapa kajian pustaka, misalnya dari laporan penelitian atau dari artikel jurnal atau dari buku teks, itu ambillah 6 saja yang sudah Anda tuangkan dalam kartu catatan tadi dari sumber yang berbeda, ya. Kemudian Anda bisa mengacu pada laporan penelitian skripsi, tesis, atau disertasi sesuai kebutuhan Anda. Jadi Anda juga bisa pergi ke perpustakaan atau berselancar melalui elektronik, ya, perpustakaan online untuk melihat contoh-contoh yang sudah ditulis dalam laporan penelitian, baik berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi, sesuai dengan kualifikasi yang Anda tekuni saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.